Berburu dari udara merupakan salah satu kemampuan berburu yang paling rumit. Dan ketika kita memikirkan predator yang ada di udara, mungkin burung elang salah satunya. Pada sebuah penelitian menunjukkan bahwa burung elang memiliki tingkat keberhasilan berburu secara keseluruhan sebesar 23%, ataupun burung hantu yang berburu dengan tingkat keberhasilan sekitar 25%. Sedangkan predator yang ada di darat, contohnya seperti singa, dapat memiliki tingkat keberhasilan berburu sekitar 30%. Tapi jumlah tingkat keberhasilan ini masih kalah jauh dibandingkan dengan hewan satu ini, yaitu capung atau dragonfly. Tingkat keberhasilan capung dalam berburu dapat mencapai 100%. Capung termasuk salah satu ordo serangga tertua yang telah ada selama hampir 320 juta tahun lalu. Pada episode kali ini, kita akan membahas bagaimana seekor capung dapat memiliki tingkat keberhasilan dalam berburu yang dapat mencapai 100%. Dan berikut adalah pembahasan tentang capung. Odonata berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti bergigi. Odonata merupakan sebuah nama ordo dari serangga terbang, termasuk capung. Hewan-hewan yang tergabung ke dalam Odonata memiliki ciri kepala yang dapat digerakkan secara bebas, memiliki mata yang besar dan memiliki dua sepasang sayap yang panjang. Capung dapat dengan mudah ditemukan ketika mereka bertengger dan terbang di sekitar habitat perairan. Karena di saat mereka bertelur, mereka akan meletakkan telur mereka di dalam air. Mereka umumnya akan memangsa hama tanaman dan serangga kecil lainnya yang menghuni daerah tersebut. Meskipun capung merupakan serangga tertua yang telah ada hampir 320 juta tahun lalu, capung memiliki beberapa adaptasi kemampuan terbang melebihi hewan apapun, yang memungkinkan mereka dapat mencapai kecepatan tinggi di udara dan menjadi sangat lincah. Salah satu adaptasi yang capung miliki adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh beberapa serangga tertentu. Contohnya seperti dorsopetral muscle atau otot yang membantu dalam kemampuan terbang. Kebanyakan serangga bersayap akan menggunakan otot mereka untuk menggerakkan kedua sayap mereka secara bersamaan. Namun berbeda dengan otot terbang yang dimiliki oleh capung, capung dapat menggunakan otot mereka untuk menggerakkan salah satu sayap mereka dan juga dapat menggerakkan semua sayap yang mereka miliki. Oleh karena itu, capung dapat mengontrol sayapnya dalam bergerak secara horizontal ataupun vertikal. Perbedaan kemampuan terbang yang dimiliki capung dengan yang dimiliki oleh serangga lain adalah kemampuan capung yang dapat mengepakkan sayapnya ke depan dan belakang dalam fase yang berbeda, dan kepakan sayap ini tergantung pada manuver yang ingin mereka lakukan. Salah satu teknik terbang yang dikenal sebagai counterstroking adalah ketika mereka mengepakkan sayap depan dan belakang dengan 180 derajat secara bergantian atas dan bawah. Hal ini memungkinkan mereka untuk melayang di udara atau bergerak dengan lambat, serta bergerak dengan sangat cepat di udara, yang kecepatannya dapat mencapai 50 km per jam, sehingga menjadikan mereka sebagai serangga terbang tercepat. Capung tidak hanya hebat dalam hal kemampuan terbang, namun mereka juga memiliki penglihatan yang luar biasa. Karakteristik mata capung merupakan yang terbesar dari serangga lain, dan mata ini terdiri dari lebih 30.000 penglihatan yang seperti teleskop ini, yang dapat mendeteksi dari arah yang mereka tuju, dan juga mereka dapat melihat hampir 360 derajat. Namun penglihatan mereka tidak begitu tajam. Akan tetapi, capung jauh lebih peka terhadap gerakan dibandingkan manusia. Ketika capung telah menargetkan mangsanya dari jarak yang cukup jauh, otak mereka mampu mendeteksi dan memproses gerakan mangsanya dalam beberapa detik ke masa depan,
sehingga mereka dapat segera mengejar mangsanya atau menghindari ancaman yang akan datang. Diketahui kalau mata bagian atas capung merupakan bagian paling sensitif terhadap gelombang cahaya. Banyak capung akan terbang rendah di atas permukaan air ketika mereka akan mencari mangsa. Hal ini memungkinkan mereka untuk menargetkan mangsanya ketika mangsanya terbang lebih tinggi dari mereka. Sedangkan untuk mata bagian tengah dan bawah akan sensitif terhadap jangkauan paling luas. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan mengejar mangsanya, dan juga mereka dapat mengidentifikasi mangsa dari kejauhan. Contohnya seperti serangga yang telah terperangkap di jaring laba-laba. Seringkali capung akan mencuri hasil mangsa dari laba-laba. Jika kemampuan penglihatan ini digabungkan dengan kemampuan terbang mereka, hal ini akan menciptakan predator yang mematikan bagi serangga lain. Sehingga capung dikenal dengan predator paling efektif dalam hal berburu yang telah hidup hingga saat ini. Bukan hanya sayap atau matanya yang membuat capung menjadi predator mematikan untuk serangga lain. Namun hal itu disebabkan karena otaknya. Capung akan menggunakan 80% kemampuan otaknya dalam hal berburu, sehingga memungkinkan mereka untuk memprediksi kemana arah mangsanya akan bergerak. Dan kemudian mereka akan bermanuver sangat cepat untuk menangkap mangsanya. Mengingat cara berburu yang sering dilakukan oleh burung elang dan serangga predator lain menunjukkan bahwa ada dua strategi utama yang sering digunakan untuk berburu mangsa, yaitu pelacakan dan prediksi. Namun dari dua strategi ini, prediksi merupakan yang paling sulit untuk dilakukan. Pelacakan merupakan kemampuan untuk mencari target mangsanya dan kemudian akan mengejar mangsanya dengan sangat cepat. Sedangkan untuk prediksi merupakan kemampuan di mana sang pemburu akan mencegat mangsanya di jalur pelarian mangsanya. Meskipun capung memiliki kemampuan untuk melacak mangsanya, namun capung lebih sering menggunakan kemampuan untuk memprediksi kemana arah mangsanya akan pergi. Pada manusia juga terdapat kemampuan untuk memprediksi hal-hal tertentu. Namun untuk mendapatkan kemampuan ini, manusia harus mempelajarinya terlebih dahulu. Akan tetapi pada capung menunjukkan bahwa kemampuan ini telah tertanam pada otak mereka sejak mereka dilahirkan. Pada sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2012, para peneliti menemukan bahwa keberhasilan seekor capung dalam berburu sekitar 95%. Capung akan memangsa serangga apapun yang kira-kira seukuran kepala mereka ataupun lebih kecil. Contohnya seperti lebah, ngengat, lalat, dan nyamuk. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kalau capung merupakan predator mematikan bagi serangga, lantas kenapa evolusi mendorong mereka untuk berburu mangsa yang hanya berukuran kecil? Mengingat pada periode karbon mereka merupakan serangga yang berukuran raksasa. Namun mengapa mereka sekarang berukuran kecil? Diketahui pada 300 juta tahun lalu, terdapat begitu banyak oksigen di atmosfer bumi. Diperkirakan jumlah oksigen yang sangat besar ini mampu mendukung pertumbuhan serangga untuk menjadi lebih besar. Namun dikarenakan tingkat oksigen pada zaman sekarang telah menurun secara drastis, hal ini telah menyebabkan mengecilnya ukuran serangga dan maupun hewan-hewan lain. Dengan serangkaian adaptasi yang mematikan untuk membantunya mempertahankan status predator, tidak heran para ilmuwan tertarik untuk mempelajari dan meniru kemampuan yang dimiliki oleh seekor capung. Capung telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak proyek biomimikri yang bertujuan untuk meniru cara mereka melacak mangsanya.
Namun hingga saat ini belum ada drone yang terbang secara bebas dengan dimensi yang sebanding dengan seekor capung. Terima kasih telah menonton video ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.